Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Kami ada saat ini semua oleh karena kemurahan-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Bila kiranya saat ini terberkati firman-Mu sampai kepada kami. Terpuji Engkau Tuhan, kami hamba-Mu yang di segala kekurangan-Ku Tuhan, menyampaikan firman-Mu Tuhan, sampailah kepada kami saat ini. Terima kasih Bapa, bila sidang jemaat-Mu yang mungkin kurang sempurna penyampaian-Ku Tuhan, sempurnakan Tuhan lewat Roh Kudus-Mu kepada sidang jemaat-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, dan dalam nama Yesus kami akan mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baik saudaraku, bila kiranya Tuhan memberkati kita di setiap hidup kita, di saat-saat yang penuh kalau dikatakan orang dunia penuh ketakutan dan kekhawatiran. Tapi saya percaya saudaraku, saat ini biarlah kita tak bersuka cita apapun itu. Saya ingin bawa anak-anak Tuhan, dan firman ini sudah sangat sering saya sampaikan, tapi saya rindu anak-anak Tuhan kembali mendengarkan firman Tuhan ini. 1 Petrus 5 ayat 7 dan Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 3 nanti. Buka Alkitabmu. Tolong dibantu Abang Ruben. 1 Petrus 5 ayat 7 dan nanti Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 3 saja. Sebenarnya sampai 15, tapi kita 1 sampai 3. Ya, mari kita sama-sama membaca 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kita kembali ke perjanjian lama Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 3. Setelah Amsal Bapak Ibu, yang sama halaman 714. Kuning sih, apa kata orang? Orang antan, orang guru. Oh. Mungkin tumburan ngomong paling. Enak lihat nih. Kalau sudah ketemu Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 3. Amin. Kok Bapak belum nih kayaknya? Kita sama-sama baca Pengkhotbah 3 ayatnya yang pertama sampai ketiga. 3, 2, 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, saya ambil firman Tuhan ini, dan jujur di hadapan Tuhan ini firman sangat terburu-buru. Ingin saya sampaikan, saya siapkan saudaraku hingga dari pagi sampai jam 5. Saya bergumul terus apa yang diinginkan oleh sidang jemaat. Tapi inilah saudaraku sampai kepada kita. Saya yakin dan percaya firman Tuhan ini saudaraku sampai kepada kita. Berbicara tentang kekhawatiran. Dan dikatakan dalam Pengkhotbah saudaraku, Pengkhotbah 3 tadi, berbicara tentang segala sesuatu ada waktunya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam kehidupan ini
Jujur kita masing-masing selalu ada kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Namun saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, Alkitab berkata pada saat ini dalam 1 Petrus tadi, Tuhan yang memelihara kita dan kita tidak sanggup memelihara setiap hidup kita, saudaraku. Karena apa, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan? Ada kalanya kita sibuk dengan hidup kita. Tetapi saya katakan saudaraku, biarlah Tuhan yang memelihara hidup kita, saudaraku. Sehingga kekhawatiran itu, hingga pada saat ini, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, semuanya akan Tuhan lepaskan. Sebab apa, saudaraku, selagi masih hidup, selagi kita bernapas, memiliki kekhawatiran. Apalagi dalam nats ini 1 Petrus 5 ayat 17 tadi, saudaraku, dikatakan ayat 7 tadi tentang pemeliharaan Tuhan. Jadi jujur di hadapan Tuhan, Tuhanlah yang memelihara hidup kita, saudaraku. Haleluya. Sekalipun imun kita jaga, tapi iman kita, saudaraku, tetap kita dukung dalam hidup kita. Karena apa, saudaraku? Ada kala orang sibuk dengan imunnya, tetapi dia sampai lupa kepada Tuhan, lupa kepada imannya, saudaraku. Pengkhotbah tadi dikatakan apa? Segala sesuatu ada waktunya. Sekitar jam 12 saya tahu kabar hamba Tuhan yang meninggal itu, masih muda, saudaraku. Pak Persito kita Palmerah di Natal tinggalnya. Bagaimana nanti ini? Tapi setahu saya dari media sosial, dan jam 5 pagi disampaikan pada Storus selaku Sekretaris GB Lampung bahwa tidak memungkinkan untuk melayat ke Natal, saudara. Saya tersentak di sana, Bapak Ibu. Karena apa, saudaraku? Kematian. Saya kok heran ya, kok tentang berbicara kematian terus. Karena tentang khawatiran, saudara. Ya harus meneliti, Bapak. Karena kekhawatiran, saudaraku, saat ini kita melihat bahwa semuanya akan terjadi, sebab segala sesuatu ada waktunya. Hari kali saya melayat, ada juga COVID-19 di lingkungan kami. Ibu ini begitu baik. Lalu berbicara seorang kaum bapak kepada saya, lihat di Amerika, vaksinnya vaksin yang terbaik. Mengapa di Indonesia? Karena di Amerika dikatakan sudah lepas masker. Rupanya satu hari yang lewat saya dengar di berita, Amerika sekarang sudah hampir lebih seperti Indonesia. Tapi enak di sana. Makanya dikebut, siapa yang mau divaksin di Amerika dikasih uang 1.400.000. Pindahlah kita ke Amerika yang divaksin. Sibuk, saudaraku. Ini dan itu, dan lupa kita kepada Tuhan. Selalu menjaga setiap hidup kita. Namun saudaraku, dikatakan firman, Dia yang memelihara kamu. Sering saya sampaikan, saudaraku, rambut kita ini pun kita tidak sanggup memutihkan, dan rambut kita ini bisa dihitung. Itulah dikatakan tentang kekhawatiran, saudaraku, dalam hidup kita. Tapi saya rindu, saudaraku, anak-anak Tuhan di tengah-tengah gerejanya, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, jangan kita khawatir tentang hidup kita. Percaya, saudaraku, apalagi akhir-akhir ini, saudaraku, banyak kesusahan yang terjadi. Ada kala, saudaraku, kita berharap kepada manusia. Namun Alkitab katakan, kita hanyalah berharap kepada Tuhan saja. Aku juga kadang seperti itu, saudaraku. Kok kami tidak dapat bantuan sih? Kami kan ngontrak, bela diri. Lalu saya berpikir, loh, sering kenapa lagunya, aku anak raja, engkau anak raja. Berarti semua kita ini anak siapa? Anak Arab? Bukan anak pengemis. Kalau anak raja itu kaya nggak, Bapak Ibu? Luar biasa. Haleluya. Amin. Tapi sering khawatir, saudaraku. Sering kita khawatir dalam hidup kita. Ingat, saudaraku, Tuhanlah yang memelihara kamu dalam hidupmu. Tuhanlah yang memelihara saya dalam hidup saya. Sering kita takut akan datang kepada Tuhan. Banyak kali persembahan ini, Tuhan. Banyak sekali saya berikan kepada Tuhan. Jangan kau takut persembahanmu.
Jangan takut engkau berikan waktumu datang kepada Tuhan. Jadi saya ibadah seminggu ini, saya ibadah hanya sama pemilik rumah. Ibadah Mataram hanya dengan bapak keluarga Bapak Junta. Di sini hanya dengan keluarga di sini. Haleluya. Makanya saya katakan, di Bandar Jaya kami terpanggil dulu 2 kali seminggu ibadah. Tetap di sana saudaraku dilakukan. Tidak pernah khawatir anak-anak Tuhan. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin ada keluarganya di sini. Ekonomi di sana masih lemah. Mohon maaf 1000 kali maaf. 1 karang bawang itu berapa di Kopek? Mama kira 4.000 kan? Mohon maaf ya, bukan begitu. Tapi saudaraku, mereka tidak khawatir dalam hidupnya. Tidak pernah ada kekhawatiran. Sekalipun beribadah mungkin berapa dipersembahkan kepada Tuhan, mereka tidak pernah takut. Mereka mulai belajar. Sering kita berkata bersaksi, kami ada raja, tapi kami meninggalkan ibadah. Di Bandar Lampung ada penglihatan. Setelah jam 10 berfirman ya Tuhan, malaikat surga di pintu itu tidak ada lagi. Anak-anak Tuhan saya mohonkan, kita masuk dalam ibadah kita jam 10 kurang seperempat. Haleluya. Jadi saudaraku, saya rindu anak-anak Tuhan di sini mulai tergeplay. Jangan khawatir dalam hidupmu. Mari undang Tuhan dalam hidupmu, saudaraku. Engkau undang saudaraku, Tuhan yang memelihara kamu. Mungkin banyak penghasilanmu. Seperti saya sampaikan tadi malam tempat ini, bahwa yang berbahagia mereka yang memelihara dan merawat firman Tuhan. Makanya saya rindu anak-anak Tuhan di sini, saudaraku. Bersyukur buat apa yang Tuhan beri. Tuhan yang memelihara kamu, bukan hamba Tuhan, bukan dirimu sendiri. Bahwa dikatakan oleh firman-Nya, segala sesuatu ratunya. Mungkin kau miskin pada saat ini. Saya percaya suatu saat nanti kau berikan kekayaan. Mungkin kau masih mengontrak. Suatu saat akan Tuhan berikan waktunya kepadamu. Jangan khawatir Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Haleluya. Lihat saudaraku, kalau menghitung, tapi kalau jujur saya katakan, nanti tak terkatakanlah Bapak Ibu, bagaimana hidup kita. Saya tahu, karena kita satu profesi Bapak Ibu. Tapi kalau kita terus hidup di sana, kami tidak memiliki waktu, kami tidak memiliki ini. Mari kita belajar datang kepada Tuhan. Sandarkan hidupmu kepada Tuhan, bahwa hanya Tuhan yang memelihara. Karena apa saudaraku? Kita hanya berpengharapan kepada Tuhan, saudaraku. Haleluya. Tuhanlah pengharapan kita, saudaraku. Aturannya pergi melayang ini, tapi karena COVID-19. Saya katakan jangan takut, saudara. Tapi saya katakan jangan takut, tetap kita berdoa kepada Tuhan. Jangan khawatir dalam hidup kita. Percayai saudaraku, Tuhan akan pelihara anak-anakmu. Tuhan akan pelihara hidupmu. Engkau jangan khawatir bagaimanapun kondisimu. Makanya jangan sampai tinggalkan ibadah persekutuanmu, Bapak Ibu. Jangan hitung-hitung waktumu, Bapak Ibu. Jangan kau merasa takut datang beribadah kepada Tuhan. Jauh sekalipun saudaraku, saya percaya Tuhan akan jaga kamu. Amin. Sering saya sampaikan saudaraku, kalau anak raja itu tidak pernah khawatir. Kita ini sudah anak raja, saudaraku. Sebentar kita buka Kolose 1 ayat 13. Ya, Kolose 1 ayat 13. Saya baca. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi kita sudah masuk dalam kerajaannya. Makanya saudaraku yang terkasih, mari engkau hidup di dalam Tuhan senantiasa. Hidup engkau, sebab yang dikatakan lewat firman-Nya, kita ini sudah ditebus, sudah menjadi anak raja.
Maka saudaraku, kalau sudah menanti dan kita telah diperlengkapi. Sekalipun saudaraku, engkau telah dipilih Tuhan, engkau mungkin mengalami sesuatu dan di dalam dirimu engkau mengalami kekecewaan. Jangan saudaraku. Saya bersaksi lihat dalam Alkitab, satu anak Tuhan yang bernama Yusuf. Begitu dia saudaraku sakit hidupnya, tapi lewat cara Tuhan buat hidupnya, dia sampai menjadi orang nomor 2 di Mesir. Mungkin Bapak Ibu tahu kan bagaimana Yusuf? Dia dikatakan dimakan oleh binatang buas. Lalu rupanya dia dijual. Rupanya taruh musim juta saudara dari penjajahan. Saudaraku di sana sudah dijual, dia masuk lagi menjadi dijual, lalu menjadi masuk dalam kerajaan siapa itu? Bukan Firaun. Firaun. Setelah itu pun sudah masuk di situ bukannya menjadi enak. Oh, begitu lari matanya si Potifar, istrinya. Di jemaat ini kulit kaum ibu nggak ada di situ. Asal bapak seperti itu. Saking seperti itu. Sampai saudaraku di situ, bukan dia lagi selesai perkaranya. Dia di saudaraku, apa katakan kalau dia dicurangi saudaraku? Karena apa Bapak Ibu? Itu hidupnya. Sehingga dia saudaraku bisa menjadi tersohor di sana. Dia menjadi seorang pemimpin saudaraku. Dia menjadi pilihan. Mungkin kau sakit hidupmu, tetapi Tuhan kata kau yang kupilih. Dikatakan bukan kita yang memilih dia, tapi Tuhan yang memilih. Haleluya. Saya bangga saudaraku yang ikut Kristus. Kita pun semua bangga. Apapun dalam hidupmu, iyalah apalah kita di lintas pantai timur ini saudaraku. Aduh, apalah kita sebenarnya. Kalau kita melihat, tapi Tuhan berikan masih dimampukan kita hidup dalam situasi yang baik. Makanya saudaraku dikatakan, lalu apa yang terjadi? Sekalipun kita khawatir dalam hidup kita, semuanya Tuhan saudaraku, kita dipelihara. Maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, segala sesuatu ada waktunya, dan waktu itu adalah waktu Tuhan. Ya kan? Tidak ada waktu kita. Apa saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan? Sebab yang diinginkan Tuhan adalah bagaimana iman kita ini bertumbuh, hidup di dalam Kristus lewat persekutuan kita saudaraku. Lalu engkau jangan merasa takut. Engkau beribadah saudaraku. Sering saya saksikan saudaraku, saya di lintas pantai timur ini seperti saya sampaikan tadi malam. Setelah saya di Sendang Agung, mereka berempat ini ngasih ibadah saudaraku, naik motor berempat mereka. Motor kan masih 2 dulu, Repo dan Thunder sebat ke sini Bapak Ibu. Jadi mereka beribadah naik motor Repo itulah. Dari rumah saya Kitiau sampai ke gereja, sampai kebaktian rumah tangga di Bandar Jaya, sampai sekitar 4 bulan melewati terbang di besar. Kalau KPN juga Bapak penghulu pasti tahu lah. Ada sini misalnya minta terus sampai jam berapa aja ada, saudara. Tapi saya melihat saudaraku, makanya sering kalau kau pun berkunjung malam ke tempat siapapun, kalau engkau rindu hanya untuk Tuhan, Tuhan pasti akan menjaga ini. Haleluya. Itu saudaraku. Misalnya datang saya ke Bandar Mataram, saya yakini Tuhan pasti boleh, dan apapun yang terjadi di sana saudaraku. Lalu kalau saat Tuhan panggil engkau, lalu engkau berbangga. Karena kita berkata saudaraku, didapati Tuhannya, engkau posisi bekerja. Nah, bukan sebentar dulu. Matius 24. Siapa yang tak dapat, cepat. Matius 24 ayat 45 sampai 50. Ada yang ulang tahun sekarang? Gak ada? Oh. Matius 24. Iya. Ayat 45 sampai 50. Ayat 45 sampai 50. Sampai 51 ya. 51. Begini firman Tuhan. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat.
siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Bahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 46, saudara saya ambil tegaskan, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Suatu kau beribadah kepada Tuhan, suatu kau datang kepada Tuhan, jangan kau takut saudaraku. Mungkin waktumu jadi tertunda, mungkin persembahanmu ada saudara kau berikan kepada Tuhan. Jangan takut saudaraku, Alkitab berkata, dikatakan saat ini, berbahagialah hamba. Hamba Tuhan ini saja saudara. Kita saudaraku, Amin. yang didapati Tuhannya. Waktu Yesus datang sama melihat apapun yang kau alami pada saat kau melakukan tugas, saat kau beribadah, dikatakan akan berbahagia. Berbahagia saudaraku. Jadi jangan merasa takut dikatakan Tuhan saudaraku. Berbahagialah mereka. Kita adalah orang-orang yang berbahagia saudaraku. Tinggalkan dulu di rumah. Tinggalkan dulu setiap kegiatanmu. Ya kalau sakit, ya bolehlah dulu jangan kita beribadah. Karena apa saudaraku? Anak-anak Tuhan apabila didapat Tuhannya sedang bekerja, alangkah bahagianya. Jadi saya rindukan di saat beribadahlah maunya datang Tuhan. Haleluya. Haleluya. Karena dikatakan hamba yang jahat itu, dikatakan saudaraku di sana hamba-hamba yang jahat itu nggak akan datang, biar ini, biar itu. Mereka mabuk-mabukan untuk apa itu? Lalu apa saudaraku? Seperti dikatakan ilustrasi yang pernah sampaikan di sini saudaraku, yang warga Panggabean itu hidup dalam roh. Mereka tidak ikut mabuk pesta pora di sana. Dan mereka saudaraku dikatakan pada saat ini, lihat firman-Nya setia. Maka saudaraku jangan kita pernah khawatir dalam hidup kita saudara. Kalau mau jujur saya katakan, saya tidak tahu siapa yang dapat dosa di tanggal berkeluaran di sini. Angkat tangannya. Berarti tinggal kita ke Bandar Mataram, Pak. Sampai. Haleluya. Mungkin mau itu pas itu sekali. Itulah dia ingatkan. Saudaraku, lihat apa yang terjadi. Jadi saya curah berapa juta, bang, aku KB pom bensin di hutan, bagus sih. Di kampung kami sudah buka juga pom sekarang. Aduh, bagaimana ini? Sudah banyak jual bensin. Katanya hamba Tuhan tidak boleh khawatir. Katanya akan dipelihara. Haleluya. Tapi seperti ini saudaraku. Jadi berusaha jangan khawatir saudaraku, sekalipun kau basah-basah dalam hidupmu. Saya tidak akan khawatir. Semakin lama semakin mengerikan. Jujur, sudah penyakit di mana-mana. Apalagi kita kan PPKM, pelan-pelan kami mati katanya. Ada banyak orang bilang, hidup itu tanpa BPJS. Dikatakan, berserah pada Yesus saja. Sudah macam-macam sekarang ini Bapak Ibu. Tiba sakit, udah berharap saudaraku, hanya impulsnya lepas saja, langsung takut. Iya kan? Adakah seperti itu
Datang seorang guru Injil ini, aku kapanpun dipanggil Tuhan sudah siap saya, katanya. Dia diinfus Bapak Ibu. Rupanya pada saat itu datang cucunya, oh Pung, infusnya lepas, panggil perawat. Langsung seperti itu. Tapi kalau mati jangan kita tahu maunya. Haleluya. Mengerikan saudaraku. Mengerikan. Bapak Sintua itu diisolasi di rumah sakit Advent. Aku menangis tadi pagi. Aku telepon sama ibu pendeta, numpang dulu, Inan, tolong kasih dana sosialku. Alasanku besar kali transfer dari 5.000 karena 100.000. Kami sama Tuhan kan 100.000 dana sosialnya. Rupanya biar utang dulu maksudku. Itu saudaraku. Kapan ke bandar? Oh, tunggu PPKM Lenang. Kalau ada baru pergi ke bandar. Sama saudaraku, tenang saja. Nggak usah ada saudaraku dalam hidupmu. Serahkan hidup kita saudaraku. Engkau bersandar kepada Tuhan saja. Kalau tentang kematian, bukan hanya COVID-19. Tolong bisa ambil dulu di Bunda. Saya screenshot tadi pagi. Minum es pun keselak mati loh. Coba. Bukan. Bubble tea katanya. Apa itu? Bubble tea. Iyalah. Kau udah kuliah sih bang. Lihat saudaraku. Jadi kalau memang sudah waktunya, bisa kau besarkan sana? Tidak bisa. Bapak kerja bang, besarkan bosku. Sama saudaraku, segala sesuatu ada waktunya. Bayangkan minum es keselak mati. Seorang remaja gadis lagi Bapak Ibu. Kita bayangkan berarti kau jaga imunmu, tapi jangan nanti kau bilang, oh kok si tua itu tidak bisa jaga imun. Bila perlu minum bandrek, kau pesan jahe merah itu di Shopee sampai ke rumahmu, buat langsung bikin ke si tua itu biar kuat imunnya. Haleluya. Jahe merah mahal saudaraku. Saudaraku, yang saya maksud di sini, Tuhanlah yang memelihara kamu sebenarnya. Tuhan yang memelihara kita. Kalau tidak, kita ini tidak ada apa-apanya saudaraku. Makanya jangan kita merasa bangga, oh oleh karena saya semua ini bisa terjadi. Makanya saudaraku, mumpung masih ada waktu Tuhan bagimu, engkau datang kepada Tuhan. Haleluya. Jangan kau bosan-bosan, jangan kau menganggap itu sia-sia. Jangan kau menganggap itu sia-sia saudaraku. Di sini dan di Bandar Mataram, seberapa pun yang berkumpul. Jadi sama si Nadia sama si kita, jangan kau merasa lelah. Engkau bikin tinggal itu. 2 tahun lebih kami di sana minum kopi terus tuh. Kalau mudah-mudahan jadi enak. Siapa mau ikut itu? Makan dengan kita. Masih ada mudah-mudahan Pak? Masih. Wah, haleluya. Tapi jangan makan bagian dalam tidak semua. Sakit semua nanti. Iya. Tidak ada yang sia-sia dalam hidup ini saudara. Lihat dalam firman Tuhan, bidan-bidan itu yang menahan Musa agar lahir, mereka mendapat jodoh. Sebentar dulu saya buka, saya lupa nyetikan keluar. Bisa dibantu? Bersabar Bapak Ibu. Keluaran 1 ayat 20. Jadi kalau kubuka rekaman ini, suaranya sidangnya ini lah jadi. Nanti kau itu ya Pung, JC. Keluaran 1 ayat 20. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Apa yang saudaraku terjadi? Sebab apa bidan-bidan itu? Ayatnya yang ke-17.
Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Jadi kalian kalau sibuk dalam rumah, dalam pertemuan-pertemuan ibadah, percayalah bahwa semuanya dikatakan pada saat ini akan berikan yang terbaik, berlipat ganda buat hidup kalian. Haleluya. Jangan siapapun kalian. Jangan langsung merasa, saya nggak ada gajinya. Jangan. Kalau kita katakan dalam Yesaya 9, Tuhan perhitungkan lelahku kita, saudaraku. Pasti Tuhan perhitungkan. Lihat, makanya saudaraku, anak-anak Tuhan harus membuktikan bahwa Tuhan itu ajaib bagi hidupmu. Bukan hanya lewat hamba Tuhan loh. Jadi Tuhan itu kau kenal oleh karena dirimu ada pertemuan dengan Tuhan secara pribadi. Kalau hanya lewat si tua itunya kau kenal Tuhan, gak ada saudara, kau gak akan bisa bertahan. Tapi lihat, karena ada dalam hidupmu pertemuanmu dengan Tuhan, maka engkau semakin sukacita dalam Tuhan. Haleluya. Pastikan saudaraku, siapa yang mengalami pertemuan-pertemuan Tuhan, ada berkat, bukan hanya berkatnya saja, saudaraku. Jadi jangan katakan berkat Tuhan itu bukan. Tapi lihat di sana bagaimana karya Allah dalam hidupmu. Lepas dari setiap persoalan itu, seperti saya katakan dalam Rabu di Bandar Mataram, bahwa Tuhan akan menopangmu. Bisa. Bahwa Tuhan akan menopangmu, saudaraku. Engkau akan diangkat. Bahwa Tuhan, saudaraku, dikatakan di sana, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya, sebab Tuhan akan mengangkat kita, saudaraku. Haleluya. Jadi harus ada pertemuanmu dengan Tuhan. Kalau hanya hamba Tuhan yang menyampaikan Tuhan itu tidak baik. Karena kami ini hanya menyampaikan saja. Sama kayak apa itu, si Purba ALS yang sudah meninggal itu di Palembang itu, tulis tiket ke Medan, dia nggak pergi ke Medan. Jadi jangan seperti itu, saudaraku. Kita jadi agen mobil. Kita berkata ada surga dalam keluarga saya, ada surga. Tapi nggak sampai ke sana. Begitu juga saudaraku, hamba Tuhan seperti itu. Namun pada saat ini bagaimana pertemuanmu dengan Tuhan, maka itu saudaraku yang semakin membangun imanmu. Jadi karena ada, coba engkau renungkan dulu, ada berapa banyak engkau merasakan kasih anugerah Tuhan dalam hidupmu? Banyak nggak? Haleluya. No, haleluya. Rebutan oksigen. Nah, kalau kita yang kemarin itu, yang di Bandar Lampung itu, rebutan oksigen almarhum Bapak Tigor Halamuan Tabu Guru itu, bedanya Pak 9 juta ini, Bapak ini, gurunya lagi. Di rumah diisolasi mandiri. Ya jangan menakut-nakuti saya, Pak Manihur udah sehat kok. Kalau datang 4 juta ke sana sehat gitu. Datang dari kemana Bapak ya? Nggak jadi. Oh, datang nanti Bapak ke sana. Mau ke Bapak potong. Oh jangan. Dari jangan senaman dulu Pak Boy. Dia bilang loh, kasih masuk di sana saudaraku. Berebut. Isolasi mandiri sampai di sana dikatakan saudaraku, karena live stream Pak Pendeta itu bahwa apa sih namanya? Saturasi. Oksigen darahnya itu 40. Begitu masuk 45, normalnya itu 50. 98. Berarti saya harus banyak belajar ya. Lewat saudara, katanya berebut oksigen. Kenapa? Seandainya bisa kita rubah kompresor kita itu untuk oksigen, semua juga itu nitrogen lagi di Bandar Lampung. Makanya Ibu Desi sehat-sehat kita semua Bu ya. Puji Tuhan Bu. Hanya Ibu di sini andalan kami. Kalau yang tua-tua itu ibadah, kalau kami yang muda ini nggak ibadah, aduh, apalagi kalah kami sama yang tua-tua. Kalau tua-tua ini sudah mau 70 dikatakan firman Tuhan, mereka sudah apa itu? Sudah mulai istirahat. Istirahat di dunia dulu lah. Jangan khawatir saudaraku. Engkau bersyukur dalam hidup, maka lihat dulu sudah berapa besar pengorbanan Tuhan buat hidupmu. Engkau terpanggil, engkau dipanggilnya saudaraku. Maka engkau melihat
Pak Robert sudah berapa besar kasih Tuhan sama kamu? Kapan akan bisa nilai? Makanya bangun tetap kerawanan terhadap Tuhan. Engkau bangun tetap bersekutuan kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kita. Jangan sampai putus asa. Apakah saya seperti ini terus? Jangan khawatir saudaraku. Makanya saya katakan, gadis Cina meninggal saudaraku karena minum bubble tea, karena keselak sedotan waktu dia minum. Berarti saya katakan saat ini, bukan saya katakan, dan firman Tuhan katakan bahwa hidup manusia itu, bahwa kita saudaraku hanyalah di tangan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Itu saudaraku. Cuman jangan untuk katakan saya dalam Tuhan, saya tidak akan takut sebenarnya. Engkau berjaga-jaga dalam hidupmu. Engkau berjaga-jaga dalam hidup kita saudaraku. Bangun ibadahmu, bangun imanmu saudaraku. Sebab apa saudaraku? Kalau belum Tuhan izinkan saudaraku, segala sesuatu itu tidak akan pernah terjadi. Amin. Kalau Tuhan izinkan, anak-anak Tuhan disebuti banyak, sabar. Dan kalian bersabar dulu, berjuang dulu di tempat sempit-sempit itu. Tadi aku lihat bagaimana iman kalian. Halo, ini dikatakan firman Tuhan, segala sesuatu ada waktunya. Mungkin kau menabur saat ini. Lalu saudaraku, serahkan hidup kita kepada Tuhan, apapun itu. Ada kala orang berebut semua, berebut sampai sibuk menteri sosial, kesana kemari. Begitu banyak dana itu saudaraku. Tapi saya belajar anak-anak Tuhan. Kita buat pengkhotbah kembali. Sabar Bapak Ibu, paling 2 menit lagi. Pengkhotbah 11 ayat 6. Pengkhotbah 11 ayat 6 sebelum Kidung Agung. Taburkan. Ya, Bapak Duta aja. Begini firman Tuhan, Pengkhotbah 11 ayat 6. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Iya, puji Tuhan. Haleluya. Kerjakanlah apa pekerjaanmu. Dikatakan saudaraku, apakah berhasil, apakah tidak, ataukah kedua-duanya. Berarti di sana dikatakan saudaraku, kita bekerja selalu dalam setiap hidup kita, bukan kita hidup meminta-minta. Kalau ada ya puji Tuhan. Jangan sibuk dengan suruh saudaraku merasa berpikir, bantuan saja. Kalaupun ada ya puji Tuhan. Gak ada puji Tuhan. Kalau nggak ada, Puji Tuhan. kalau saya saudaraku mulai sadar, ini firman sama siapa sih? Taburkan benih, buka warungmu, buka tambal banmu, tanam singkongmu, tanam padimu. Benih yang mana yang tumbuh, terserah Tuhan. Mana yang akan tumbuh, ramai sepinya tergantung Tuhan. Kalau saya sudah mulai seperti itu Bapak Ibu, sudahlah Tuhan, bukan menyerah ya, tapi berserah, yang terbalik, bukan menyerah. Yang penting saat pagi hari serahkan kepada Tuhan. Sebab katakan betul, kau Tuhan yang hidup kok. Amin. Jadi Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Dia mampu mengatasi segala masalah perkara hidup kita saudaraku. Dia mampu, sebab Dia yang memelihara kita. Tidak akan pernah dibiarkan kita meminta-minta. Mazmur 37 ya, firman Tuhan di Padang Utara. Sabar dulu Bapak Ibu. Iya. Ayat 23 sampai 26. Bersabar Bu Ningsi, tadi jam berapa Bu? Kesini jam 9. Besok kali bro. Wes kembangan kita. Mazmur 37 ayat 23 saya baca sampai 26. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti.
Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Haleluya. Haleluya. Daud dari muda dikatakan saudaraku, sampai berapa umurnya, dilihat anak-anak Tuhan akan membawa menjadi berkat di tengah-tengah hidup dimanapun mereka berada. Firman saudaraku, temukan benih itu, bekerjalah saudaraku. Jangan kau khawatir, percayai 5.000 yang diberikan Tuhan saat itu. Haleluya kan? Jom diberikan Tuhan, haleluya kan? Saya percaya. Alkitab berkata, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman Tuhan yang hidup. Saya percaya saudaraku, saat ini tetaplah bersandar kepada Tuhan, sebab berarti lewat firman Tuhan ini kita tidak bisa mengandalkan masa depan kita. Sebab waktu Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, saudaraku, seperti dikatakan tadi, semuanya adalah waktu. Segala sesuatu ada waktunya. Sebab apa selalu? Dan kita tidak bisa mengatur tentang hidup kita. Perencanaan boleh, ya kan? Perencanaan boleh, tapi masa depannya, saudaraku, dikatakan oleh firman, kita tidak bisa tentukan. Engkau mungkin bercita-cita jadi dokter, engkau mungkin bercita-cita dari ini. Tergantung Tuhan dalam hidupmu. Mungkin sarjana hukum, tapi seperti ini hidup kita. Percaya itu sudah Tuhan atur, tidak bisa kita gagalkan. Nggak ada suratan tangan itu, Bapak Ibu. Jadi jangan sibuk kalau nanti siapa itu udah meninggal. Kalau ada suratan tangan ini kau sama istrimu, aduh, 3 minggu lagi kau akan cerai sama dia. Ada yang terjadi karena apa? Hidup mereka tidak mau hidup di dalam Tuhan. Kalau marah istrinya langsung marah bapaknya, marah anaknya, marah bapaknya. Dulu kami sering anak kami mengalah sama orang tuanya. Baik-baik kalian anak kami ini. Haleluya. Seperti itulah tiru kalian anak-anak yang lain. Yang mudah-mudi. Dari dulu kami tidak mau lagi melawan sama ibunya. Oh iya, haleluya. Baik-baik. Tidak pernah melawan lagi. Saya percaya saudaraku, tidak pernah bisa kau atur hidupmu. Mungkin kau sekarang kain elektro, mungkin engkau dalam pendidikanmu, mahasiswa. Tuhan belum tahu, yang penting kau lakukan saja yang terbaik. Saya nggak pernah bercita-cita jadi tukang tambal ban Ismia loh. Dulu kalau saya hitung saldo neraca, sisa kas, seperti itulah. Begini bukunya panjang-panjang. Rupanya Ismia saya dulu jurusan tambal ban, baru itu kali itu ada. Namun percaya saudaraku, jangan engkau khawatir dalam hidupmu. Oleh karena itu saudaraku, percayai, biarlah Tuhan menjadi perlindungan kita. Satu ayat sebelum kita berdoa, Mazmur 46 ayat 2-nya. Sebab Allah menjadi perlindungan kita, saudara. Mazmur 46 ayat 2. Ini adalah pujian kita ini. Mazmur 46 ayat 2. Mari kita sama-sama membaca 3, 2, 1. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Puji Tuhan. Katakan, Allah itu baik kami, tempat perlindungan dan kekuatan. Ada pujian saudara. Maka itulah saudaraku, percayai, engkau berpengharapan hanyalah kepada Tuhan. Engkau berlindung hanya kepada Tuhan, bukan berharap kepada manusia, saudara. Percaya pagi siang ini, apa kondisi yang kau alami, jangan khawatir, saudara. Apapun yang terjadi ini, saudara. Mungkin ada saudara kita yang terpapar, tapi saya yakin semuanya itu diizinkan Tuhan agar semakin dekat kepada Tuhan, saudaraku, pada saat ini. Bagi Tuhanlah segala puji hormat saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Katakan dengan imanku, haleluya. Dengan imanku menghadapi, dengan imanku, dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung bergerak, gunung-gunung bergerak.
Ibu kita, Ibu Eva Nananda, dan juga yang lain kalau ada masalah perkara, percaya saudara apa yang terjadi ini. Jangan ada kekhawatiran dalam hidup kita, saudara. Dengan imanmu, hadapi semua saudaraku, apa yang terjadi ini Bapak Ibu. Dan nanti kita bersama-sama berdoa. Dengan imanku, hadapi semua. Susah, gunung-gunung, percobaan, dengan
Terpuji-pujilah Engkau Tuhan pada saat ini. Besar kasih setiamu dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami imani, kami hadapi semua perkara yang terjadi dalam hidup kami. Berkaryalah Engkau Tuhan dalam setiap hidup kami. Jesus, oh ini kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah jauh dari hidup kami. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Kami belajar, kami tidak khawatir, kami akan Engkau bergerak dalam hidup kami. Berkati hidup kami. Engkau memberikan yang terbaik Bapa. Kami puji, kami sembah Engkau Yesus. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Inilah sidang jemaat-Mu. Kami mengalami banyak perkara dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan jangan biarkan kami lemah, tapi Tuhanlah yang ada bagi hidup kami. Berkatilah sidang jemaat ini, terlebih saudara kami yang terpapar sakit pada saat ini. Tuhan pulihkan saudara kami jelas pengabian dan istrinya. Tuhan berikan kekuatan daripada surga, kesehatan Tuhan. Bila terjadi Bapak sampai seminggu ke depan, sehingga Tuhan Yesus akan tersebut kembali, akan Tuhan Yesus kau kembalikan menjadi negatif daripada virus corona. Juga Tuhan Ibu kami, Ibu Evan Rabdab, Engkau memberkati. Kami percaya Tuhan tidak ada hal yang lain daripada penyakit itu, hanyalah biasa Tuhan. Oh, akhir-akhir ini Tuhan menakutkan hidup kami. Kami percaya Tuhan ada di pihak kami selalu, menjaga kami, melindungi kami Tuhan pada saat ini Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Firman-Mu sampai kepada kami. Biarlah kasih karya Allah melengkapi hidup kami, khususnya kami yang datang kepada Tuhan di rumah doa ini. Dalam nama Yesus, Engkau memberkati kami, terlebih kesehatan Engkau berikan kepada kami dari anak kecil sampai yang terbesar Bapak. Saya percaya pada saat ini Engkau berkati kami, anak-anak Tuhan, di tengah-tengah pekerjaan Tuhan, tengah-tengah pelayanan ini. Terima kasih Bapak. Terpujilah Engkau Tuhan. Sementara kami akan pulang, berkati kami masing-masing ke tempat kami dengan Engkau berkarya dalam hidup kami Tuhan. Hantarkan dengan penuh sukacita. Ada yang pulang ke Mataram, ada yang kami di sekitar Seputi Bayang ini. Berkati kami Bapa. Biarlah kasih kemurahan Allah terjadi bagi hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di zaman ini, sekalipun di luar sana menakutkan Tuhan, tapi saya percaya kami di tempat ini masih Kau berikan sukacita. Dimanapun kami berada, di tengah-tengah pekerjaan kami, yang mungkin usaha kami tidak begitu besar, yang mungkin ladang kami tidak begitu luas, yang mungkin lainnya Tuhan, tapi kami percaya Engkau memberikan berkat-berkat-Mu, terlebih berkat kesehatan kepada kami Bapa. Itulah kerinduan kami pada saat ini. Terpujilah Engkau lewat korban bakaran di hadapan kami. Berkatilah ini Tuhan, mendatangkan sukacita. Kami pergunakan, kami pakai untuk pelayanan di tempat ini. Terpuji-pujilah Engkau Bapa. Bagi Tuhanlah segala puji hormat kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap puji dan syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. sebab Kau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai, melindungi, memberkati sidang jemaat sekalian dari sampai saat ini sampai Tuhan datang Maranatha. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita berikan persembahan ekstra kita tidak usah bersalaman. Sebelum kita akan pujian buat Tuhan. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Haleluya, haleluya.
Berkatilah Tuhan kita saat siang hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Amin.